Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diari Kakarsa dengan NIM 2206009 dari kelompok 2 Informatika kelas A. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari basis data yaitu ERD, Entity Relationship Diagram. Yang jadi pokok bahasan di sini yaitu ada jenis mode ERD, tool untuk membuat ERD, notasi ERD, tahapan-tahapan untuk membuat ERD, dan yang terakhir contoh kasus. Dan yang pertama di sini yang akan saya jelaskan yaitu apa itu ERD. ERD ialah diagram yang menampilkan sebuah relasi antar entitas data pada suatu basis data ya. Sebuah entitas dalam konteks ini bermakna sebuah kumpulan data yang nantinya RD akan diilustrasikan dalam struktur logis dari suatu basis data. Menurut Rusmawan ialah gambaran suatu model data yang menjelaskan seluruh hubungan entitas dan batasan untuk menyelesaikan pengembangan sistem. ERD model juga atau sebuah rancangan bisa untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam sebuah desain. Dengan adanya IRD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan secara lebih struktur dan terlihat rapih. Yang berikutnya ada jenis model data IRD. Yang pertama ada data logis. Data logis, jenis yang pertama adalah model data logis, di mana untuk proses pembuatannya tidak membutuhkan model data konseptual. Komponen dalam model data logis antara lain entitas data master, operasional, dan transaksional yang telah terdefinisi sebelumnya. Model ini juga dapat dikembangkan secara independen, mulai dari yang lebih spesifik hingga sistem manajemen basis data yang diimplementasikan langsung. Yang kedua, ada data fisik. Model data fisik memungkinkan untuk dikembangkan dari model data logis. Model ini yang digunakan sebagai database. Model data fisik dipakai dalam menentukan metadata struktural dalam sistem manajemen database sebagai objek penyimpanan data yang bersifat relasional, contohnya tabel, indeks, dan trigger pada database. Berikutnya ada sejarah IRD. Yang pertama ada Peter Chen. Peter Chen mengembangkan IRD pada tahun 1976. Sejak itu, Charles Bachman dan James Martin telah menambahkan sedikit perbaikan pada prinsip dasar IRD. Saya Fajar Puniman, NIM 2206018. Di sini saya akan menjelaskan tools untuk membuat IRD. Tools itu adalah peralatan untuk membuat IRD. Yang pertama ada Draw.io. Tool ini cukup casual dan sangat mudah untuk digunakan. Bentuk penyimpanannya berupa berbasis cloud, dapat digunakan untuk membuat flowchart. Kemudian yang kedua ada DB Diagram.io. DB Diagram.io merupakan tool yang dapat digunakan untuk membuat diagram IR dan mendesain database secara cepat. Tool ini juga menggunakan bahasa yang mudah dan bersifat open source. Yang ketiga ada LookitCAD. Digunakan oleh para desainer profesional untuk memudahkan pekerjaannya. Dalam merancang model IRD, LookitCAD menawarkan tampilan interface yang baik. LookitCAD juga menyediakan free version untuk membuat diagram. Yang keempat ada QuickDBD. Tools ini berbasis teks dan sangat cepat untuk menggambar diagram yang diperlukan. QuickDBD menyediakan file export dalam berbagai format seperti PDF, SQL, dan Word. Yang terakhir SQL DBM. Digunakan untuk menjalankan database berbasis MySQL. Kelebihan utama dari SQL DBM adalah dapat bekerja pada browser untuk memerlukan database engine tambahan. Untuk selanjutnya ada notasi ERD. Berikut adalah gambaran untuk notasi ERD-nya. Di sini ada entitas,
yang di dalam entitas tersebut ada atribut. Entitas berikut ini akan direlasikan atau akan dihubungkan dengan entitas lainnya yang berasal dari hubungan entitas yang berbeda. Notasi ini akan terus berlanjut sampai menemukan tujuan yang kita cari. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai entitas, yaitu adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Nah, entitas juga bisa diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Menurut Patansyah tahun 1999. Nah, di sini entitas dapat berupa apa saja? Entitas dapat berupa benda, orang, ataupun kejadian. Misalnya pada entitas benda bisa dicontohkan sebagai rak buku atau buku. Pada orang bisa sebagai staf, anggota, atau yang lainnya, misalnya juga user atau pelanggan dan lain-lain. Untuk kejadian bisa digambarkan dalam entitas, yaitu pinjam atau pengembalian. Oke, baik, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian IRD, sejarah IRD, kita akan membahas mengenai atribut. Nah, apa itu atribut? Dalam sebuah entitas, pasti semua entitas itu memiliki yang namanya atribut. Nah, apa itu atribut? Atribut itu dapat didefinisikan dengan pendeskripsian karakteristik dari entitas atau ciri khusus, ciri tertentu dari sebuah entitas. Sebagaimana misalkan entitasnya adalah saya. Nah, saya memiliki ciri ataupun karakteristik, yaitu ada nama, umur, dan juga NPM. Kemudian atribut itu memiliki simbol di mana berbentuk dengan elips. Di sini ada atribut nih yang disimbolkan dengan gambar elips, sedangkan yang kotak ini adalah simbol dari entitas. Nah, kemudian atribut yang menjadi kunci itu akan diberi garis bawah. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa contoh atribut. Misalkan di sini ada entitasnya buku. Buku ini memiliki ciri ataupun karakteristik, di mana buku ini memiliki tahun terbit, kode buku. Nah, kode buku ini masuk ke dalam kata kunci, ditandai dengan bintang yang nantinya akan digarisbawahi sebagai atribut utama atau atribut kunci. Kemudian buku juga ini memiliki atribut judul, pengarang, penerbit, dan harga. Nah, kemudian ada contoh atribut lainnya. Di sini entitasnya buku memiliki nomor anggota sebagai primary key, kemudian ada nama buku, alamat, telepon, dan status buku. Itu adalah contoh atribut, di mana atribut ini disimbolkan dengan gambar elips. Nah, kemudian tadi sudah dibahas bahwa atribut itu adalah karakteristik ataupun ciri dari sebuah entitas tertentu, di mana di sini ada buku yang memiliki beberapa ciri, di mana ada no anggota, nama, alamat, telepon, statusnya. Next. Nah, kemudian ada relasi atau hubungan. Apa itu relasi? Relasi itu menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Di mana di sini ada entitas dan di sini ada relationship sebagai hubungannya. Ini adalah relasi. Simbol relasi adalah segi tiga ataupun belah ketupat terbalik di sini. Dari entitas satu memiliki hubungan dengan entitas yang lainnya sampai memiliki hubungan lagi kepada entitas yang terakhir. Itu adalah relasi. Nah, kemudian ada contoh relasi. Di sini ada dua entitas. Ada entitas rak buku dan juga ada entitas buku. Di sini rak buku ini memiliki dua atribut, yaitu ada kode rak dengan primary key dan nama rak. Di sini rak buku itu memiliki relasi. Relasinya adalah memiliki
di mana rak buku memiliki buku dan buku dimiliki oleh rak buku itu. Nah, buku ini memiliki beberapa atribut, ada kode buku sebagai primary key, penerbit, judul, harga, tahun, pengarang, dan kode rak. Nah, ini adalah contoh relasi. Mana relasinya ya ini? Relasinya adalah memiliki, saling berhubungan antara rak buku dengan entitas buku, itu yang namanya relasi. Kemudian ada langkah-langkah membuat IRD. Di sini saya akan meringkas saja, menyebutkan saja mengenai langkah-langkah. Nanti akan dibahas pada contoh kasus yang akan dibahas oleh selanjutnya. Di mana langkah-langkah membuat IRD? 1. Menentukan entitas. Jadi sebelum kita membuat IRD, kita harus menentukan sebuah objek ataupun entitasnya terlebih dahulu. Setelah kita menentukan entitas, kita tentukan relasi hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Kemudian setelah mengisi relasi, kita harus mengisi kardinalitas antara yang many to many ataupun one to many atau dan seterusnya. Setelah itu kita harus menentukan kunci utama dari atribut entitas. Misalkan dari entitas ada kunci utama, maka kita tentukan. Kemudian menentukan kunci tamu, kemudian juga menentukan kunci yang bukan tamu, dan yang terakhir adalah uji coba dengan contoh data. Itu adalah langkah-langkah membuat IRD. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai derajat relasi dan kardinalitas, yang dimana kardinalitas itu menunjukkan jumlah maksimum atau maksimal atas suatu entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Yang dimana di sini terdapat 3 macam, yaitu ada 1 ke 1 atau one to one, 1 ke banyak atau one to many, dan banyak ke banyak atau many to many. Tapi sebelum dilanjut ke pembahasan selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Si Valentin dengan NIM 2206019. Kita lanjut ke pembahasan 1 ke 1 atau one to one. Di sini one to one itu contohnya, setiap anggota entitas A hanya boleh atau hanya dapat berhubungan dengan satu entitas B, begitu pula sebaliknya. Jadi di sini itu ada contoh yang dimana satu pinjam itu memiliki satu kembali. Jadi misalkan kita meminjam satu buku, yang pasti itu kita akan mengembalikannya juga hanya satu, begitu. Jadi jika kita pinjam satu, kita tidak dapat mengembalikan banyak, begitu. Kita lanjut ke 1 ke banyak atau one to many, yang dimana setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas B, begitu juga sebaliknya. Nah, di sini terdapat contoh yang dimana satu rak buku itu memiliki banyak buku. Jadi satu rak buku itu kan dapat memuat banyak buku. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi satu rak buku itu emang memuat banyak buku. Kalau misalkan untuk contoh lainnya, itu bisa juga di dalam satu kelas itu memiliki banyak siswa ataupun mahasiswa, begitu. Selanjutnya kita akan membahas banyak ke banyak atau many to many, yang dimana setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, begitu pula sebaliknya. Jadi di sini banyak buku dapat dipinjam oleh banyak anggota, begitu juga sebaliknya. Banyak anggota dapat meminjam banyak buku, begitu. Jadi dari setiap anggota yang ada, anggota di sini kan kita contohnya buku. Jadi kita misalkan contohnya ini perpus. Jadi dari banyaknya anggota perpus yang ada, itu setiap anggotanya dapat meminjam banyak buku. Tapi kan anggota perpus itu tidak hanya satu, maka di sini digambarkan dengan kardinalitas many to many. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa IRD itu adalah bentuk model untuk menyusun kerangka database untuk mempermudah dalam memberikan gambaran terkait relasi dalam bentuk sebuah desain. Jadi, untuk membuat sebuah diagram IRD yang baik,
kita harus mencoba dengan menentukan entitas dan atribut yang diperlukan terkait proyek kita. Kita akan menggunakan tools banyak online untuk mengembangkan IRD secara lebih cepat dan tersistem. Nah, mungkin itu saja dari pembahasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.